Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Jujur Francisca Simanjuntak, peserta Latsar CPNS Golongan 2 2021. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mind mapping etika publik. Yang pertama ialah pengertian etika. Pengertian etika ialah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kemudian yang kedua, pengertian kode etik. Pengertian kode etik ialah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga, kita membahas 12 kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang keenam, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Yang ketujuh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kedelapan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesembilan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-10, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ke-11, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang terakhir, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian kita membahas tentang definisi dan ruang lingkup etika publik. Dari etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun ruang lingkupnya terbagi 3 ialah yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Lalu kita membahas tentang rumusan kode etik. Yang pertama ialah pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan, legitimasi, kebijakan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kemudian yang terakhir adalah implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Demikian video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.